Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Mulyana Haryadi, SPDN HUM, NIDN 0413118701 dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut. S1 saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 saya Ilmu Linguistik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagian dari penelitian dan publikasi ilmiah. Ada beberapa penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, penelitian yang berjudul Pelatihan Penulisan Surat Resmi dengan Konsep Andragogi pada Aparatur Desa di Kecamatan Pamengkut, Kabupaten Garut pada tahun 2018. Saya sebagai penulis keempat dalam penelitian ini. Wujud penelitian ini merupakan salah satu produk dari proses pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada proses penulisan surat resmi yang dilakukan oleh para aparatur desa di Kecamatan Pamengkut. Kegunaannya yaitu untuk membantu memecahkan masalah apa saja yang menjadi hambatan, tantangan dalam proses penulisan surat-surat resmi. Saya sebagai penulis keempat memiliki kontribusi pertama untuk mengidentifikasi kesalahan, yang kedua untuk membantu menjelaskan fenomena kebahasaan apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan. Selanjutnya, publikasi yang pertama, publikasi karya ilmiah yang pertama, kalau tadi penelitian, sekarang publikasi karya ilmiah. Kompetensi tematik role anak autis dalam memproduksi kalimat. Ini pada tahun 2007 dipublikasikan pada jurnal Caraka. Tujuan penulisan dari publikasi ilmiah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana anak autis dalam memproduksi kalimat atau dalam berbahasa. Karena thematic role di dalam teori sintaksis merupakan suatu bentuk yang berkaitan dengan proses pemaknaan. Nah, kegunaannya yaitu untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi unsur thematic role di dalam proses pemproduksian kalimat anak autis. Di situ juga dalam penelitian ini, dalam publikasi ini, membantu menjelaskan fenomena kebahasaan seperti apa yang menjadi hambatan anak autis dalam memproduksi kalimat. Maka dari itu, diperlukan adanya proses penelitian untuk menjelaskan dan untuk memberikan solusi apa saja yang perlu menjadi treatment. Karena ini berkaitan dengan linguistik klinis, jadi bagaimana seorang anak autis berbahasa dan bagaimana caranya untuk memperbaiki, untuk memudahkan, untuk mengidentifikasi permasalahan yang menjadi hambatan. Nah, komunikasi ini bersifat verbal, penelitian ini bersifat kualitatif, dan ternyata hasil dari penelitian ini diketahui bahwa struktur thematic role anak autis ini berpola agent, theme, experiential, dan beneficiary. Selanjutnya, publikasi yang selanjutnya yaitu membongkar ideologi dan power di balik wacana visual pro poligami dan anti poligami. Ini diterbitkan, dipublikasikan di jurnal Caraka pada tahun 2018. Tujuan dari penulisan ini ialah tiada lain untuk mengetahui ideologi apa saja di balik wacana visual pro poligami dan anti poligami. Rangka analisis yang digunakan, teori analisis sebagai pisau analisis, yaitu teori tata wacana, teori wacana diskursif dengan teori pendekatan Pendijk, Kress, dan Van Leeuwen. Analisis ini dilakukan pada tataran makro, analisis sosial, analisis kognisi, dan mikro, analisis aspek-aspek kebahasaan. Di sini kita dapat mengidentifikasi dari unsur kebahasaan mana
untuk mengidentifikasi wacana visual yang pro, dan untuk mengidentifikasi wacana yang anti poligami berdasarkan dari sudut pandang kebahasaan. Kegunaannya yaitu yang pertama adalah untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan bahwasanya dari unsur kebahasaan itu dapat diidentifikasi kecenderungan sosial seseorang, kecenderungan sosial masyarakat terhadap fenomena yang ada di dalam wacana visual ini. Saya sebagai penulis tunggal di dalam publikasi ini. Penelitian selanjutnya adalah Sluicing Analysis in Sundanese. Nah, ini saya sebagai penulis pertama dalam penelitian ini, dalam analisis ini, saya menitik beratkan kepada proses analisis struktur sluicing di dalam bahasa Sunda. Sluicing ini dapat diidentifikasi sebagai struktur klausa yang mengindikasikan unsur kalimat pertanyaan secara tidak langsung. Di dalam bahasa Sunda, sama halnya dengan bahasa Indonesia yang notabene satu rumpun, baik itu dari segi kedekatan geografis, dari segi word order, dari pola kebahasaan. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seperti apa proses pembentukan sluicing di dalam bahasa Sunda. Apakah sama dengan bahasa Indonesia? Apakah sama dengan bahasa-bahasa yang lainnya? Nah, untuk mengidentifikasinya saya menggunakan teori dari Fortin, dari Ross tahun 67, dari Fortin tahun 2007, dengan sudut pandang generatif minimalis. Jadi seseorang berbahasa, pengguna bahasa itu berbahasa dengan seminimal mungkin, seefektif mungkin, tanpa mengecilkan arti proses pemaknaan. Ini juga publikasi ini merupakan publikasi yang saya anggap sebagai fenomenal karena dipublikasikan oleh Atlantis Press sebagai yang terindeks Thomson Reuters sebagai salah satu yang saya anggap karya yang saya anggap fenomenal. Saya menjadi penulis pertama di dalam publikasi ini. Dipublikasikan pada tahun 2019, tetapi diseminarkan pada tahun 2018 karena memerlukan proses editing, proses penyuntingan kembali, dan proses penggodokan untuk diterbitkan. Jadi agak sedikit lama. Publikasi selanjutnya yaitu pada tahun 2021 dengan judul Realisasi Sintaksis dan Semantik Kalimat Bahasa Indonesia dalam Sudut Pandang Role and Reference Grammar. Ini dipublikasikan dalam jurnal Caraka. Tulisan ini diniati untuk memetakan konsep hubungan antara sintaksis dan semantik pada kalimat bahasa Indonesia. Pendekatan teori yang dilakukan adalah Role and Reference Grammar. Teori tersebut merepresentasikan hubungan antara gramatikal dihubungkan dengan makna dan struktur kalimat. Apakah misalnya struktur kalimat itu mendefinisikan makna yang sama atau tidak. Nah, kegunaannya yaitu dari segi sudut pandang linguistik sendiri, teori ini berperan untuk menampilkan struktur luar sebuah kalimat dan struktur dalam makna kalimat. Apakah ada relevansi di situ, apakah ada hubungan di situ. Dan teori yang digunakan ini berbasis teori gramatikal, teori grammarian. Karena bidang saya adalah ilmu linguistik, maka dari itu teori ini dianggap sebagai salah satu teori yang berkembang di dalam ilmu linguistik. Di samping tata bahasa generatif, teori ini banyak digunakan oleh para linguis untuk mengidentifikasi struktur makna secara lebih mendalam. Apakah struktur makna dan struktur kalimat itu memiliki relevansi, memiliki keterkaitan? Nah, di sini saya di dalam penelitian ini
mengidentifikasi berbagai macam struktur dan berbagai macam kalimat yang direpresentasikan oleh struktur kalimat tersebut. Jadi ada hubungan antar muka antara struktur kalimat yang diwakili oleh sintaksis dan struktur makna yang diwakili oleh semantik sebagai bagian dari mikrolinguistik. Selanjutnya, penelitian yang terakhir, saya sebagai penulis ketiga, publikasi ilmiah ini diterbitkan pada jurnal Caraka pada tahun 2021 yang berjudul Campur Kode pada Novel Nawang Mekar di Padang Tandus karya Joko Waluyo. Saya sebagai penulis ketiga membantu proses pengidentifikasian unsur kebahasaan apa saja yang menjadi objek kajian dari campur kode. Karena ketika di dalam proses berbahasa tidak dapat dipungkiri dalam kegiatan sehari-hari ataupun di dalam situasi resmi sekalipun ataupun di dalam karya sastra. Nah, ini dapat membantu untuk memilah, untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan mana yang menjadi pembeda, yang menjadi jadi tidak satu ragam bahasa yang digunakan, tidak ragam bahasa Indonesia saja, tetapi ada proses pencampuran bahasa lain yang notabene berkaitan dengan idiosinkretik penulisnya, yang berkaitan dengan aspek kebudayaan orang yang menulisnya. Ketika seseorang berbahasa, meskipun dengan fasih, meskipun dengan lancar, tidak dapat dipungkiri adanya pencampuran dua jenis bahasa yang berbeda karena biasanya orang yang memiliki kemampuan dua berbahasa atau lebih biasanya suka ada proses pencampuran kode di situ. Jadi tidak melulu berbicara dalam satu bahasa, ada satu kosakata, dua kosakata atau lebih yang menjadi khas kekhasannya. Nah, itulah yang akan dipaparkan di dalam penelitian ini. Kegunaannya yaitu untuk memilah, untuk mengidentifikasi mengapa terjadinya proses pencampuran kode, mengapa terjadinya proses pencampuran dua buah bahasa yang berbeda atau lebih. Nah, di sini menggunakan pendekatan dari sosiolinguistik yang berbasis sosial. Jadi penulis dari novel ini dicermati latar belakangnya seperti apa, dan itu sangat berpengaruh di dalam karya sastranya. Nah, campur kode terbanyak dalam penelitian ini yaitu berwujud kata terdapat 153 data. Campur kode berwujud frasa terdapat 32 data. Campur kode berwujud klausa terdapat 3 data. Berwujud kata ulang terdapat 5 data. Dan campur kode berwujud ungkapan dan idiom atau idiom terdapat 4 data. Jadi itu unsur kebahasaan dari kata sampai kalimat sampai klausa itu banyak sekali banyak sekali unsur kebahasaan yang tercampur di dalam karya ini. Ini referensinya. Demikian yang bisa saya sampaikan secara sederhana. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.